Demokrat! 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 Terima kasih. Situasi politik di Partai Demokrat memanas pasca KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. KLB tersebut menetapkan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mengundang kritik tajam dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Langkah Muldoko itu dinilai tak beretika karena keputusannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat membuat nama Jokowi pun ikut terseret dari pusaran konflik partai yang berlambang Mercy itu. Saya sampaikan kalau kita bicara mengenai apa yang dari kegiatan politik yang menamakan KLB, order kami tegas dan jelas bahwa apa yang dikerjakan ini merupakan bagian dari gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang dilakukan oleh mantan-mantan kader kami ya, dan juga pihak eksternal, termasuk di dalamnya ada unsur kekuasaan atau oknum kekuasaan, yaitu Bapak KSP Muldoko di sini ya. Sangat terang benderang ini ya. Kemudian kami bisa sampaikan juga bahwa sangat tidak tepat, mereka seringkali bicara bahwa KLB sudah dilaksanakan, makanya kita bertemu dengan di pengadilan. Ini menjadi agak-agak lucu dan agak aneh ya bagi kami, karena sangat bertentangan dengan logika hukum dan juga sangat mencederai demokrasi di Indonesia ini gitu. Karena jelas kalau kita bicara mengenai KLB itu harus punya legal standing yang jelas. Pertama untuk dari segi penyelenggaraan sendiri ya, itu kan harus diminta ada aturannya berdasarkan ADART kami yang sudah disahkan oleh Kemenhukam ya, disahkan oleh Kemenhukam pada 18 Mei 2020 lalu, bahwa untuk melaksanakan KLB itu harus atas permintaan satu ketua majelis tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari DPD dan sekurang-kurangnya dari setengah DPC, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Untuk dari unsur ini saja sudah tidak memenuhi, gitu, sudah pasti, karena DPD dan DPC ya, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai itu solid bersama kami, ya, karena mereka lah yang sendiri yang mengusung AHY selaku Ketua Umum pada Kongres kelima tahun 2020 lalu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, bisa kami sampaikan juga bahwa yang hadir ini, ya, sampai dengan saat ini kami deteksi dan kami cek juga bahwa tidak ada pemilik suara sah yang datang ke sana. Kemudian yang ketiga, ini KLB diselenggarakan ya, ketua panitianya kami dengar adalah mantan-mantan kader kami gitu. Ini kan menjadi lucu juga gitu, ya kan? Jadi lucu juga. Kalaupun mereka masih kader, mereka sendiri tidak punya legal standing ya untuk melaksanakan KLB ini gitu. Apalagi mereka sudah menjadi mantan kader. Di sini saja sudah banyak sekali hal yang bertentangan ya dengan peran perundang-undangan. Dengan demikian kami juga bisa sampaikan bahwa ini adalah against demokrasi, juga against the law gitu, atau kita bisa sampaikan bahwa ini adalah bagian dari perbuatan melawan hukum gitu. Nah, dari kami seperti itu ya, sangat tegas dan jelas terkait dengan kegiatan politik yang menamakan dirinya KLB ini gitu, bahwa ini adalah KLB bodong, KLB ilegal dan inkonstitusional. Jangan dipaksakan bahwa ini sudah jadi, ini busnya sudah jalan ya, bus apa ini? Ini bus bodong, tidak punya kekuatan hukum. Istilah kata tidak tercatat di organda gitu, ya kan? Istilah kata ini hanya segelintir gitu. Dan kenapa mereka kemudian berani ya? Ya itu tadi, poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa di sini sangat terang benderang ada abuse of power gitu. Kenapa? Karena ada sosok Muldoko selaku kepala staf presiden ya, yang hadir juga di lokasi, kemudian mengamini permintaan segelintir orang tadi ya yang berkumpul, yang bukan pemilik suara sah juga di sana. Ya, meskipun ada katanya ada ratusan orang, tapi bukan pemilik suara yang sah. Beliau bersedia katanya setelah diminta menjadi umum. Nah, bagi kami ini kan menjadi bagian juga dari praktek-praktek abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan, di mana Muldoko ini kan kepala staf presiden. Bagaimanapun apa yang dilakukan dia ini kan orang akan membawa-bawanya kepada Pak Presiden Joko Widodo gitu, ya. Sedangkan posisi di sini, beliau yang sebelumnya orang luar mendadak diabsahkan sebagai anggota di Kongres dan kemudian katanya dipilih sebagai ketua umum oleh quote and quote polling suara yang di KLB itu tadi. Sehingga kalau bagi kami ya lagi-lagi penyelenggaraannya cacat hukum, ya tentunya hasilnya juga tidak sah. Sehingga bagi kami kalau tidak ada legal standing, karena ini merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, ya kami tentu akan sampaikan data dan fakta ini bukan hanya kepada Kemenhukam, tapi tentunya juga otoritas terkait dengan hal ini gitu. Ya, kalau dari kami loud and clear, Bang Frederick, sikapnya seperti itu.
silakan saja jika memang nanti Bang Buni dan juga Bang Tri punya pendapat lain, silakan. Tapi kalau dari kami seperti itu, jadi tegas dan jelas, tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat saat ini, tidak ada Demokrat A, tidak ada Demokrat B, yang ada hanyalah Demokrat yang sah, ya menurut Kongres sudah disetujui, sudah disahkan ya, oleh Kemenhukam, yaitu AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Sedangkan hasil dari pertemuan politik atau kegiatan yang menamakan KLB itu sudah jelas-jelas adalah kegiatan ilegal, inkonstitusional, dengan demikian adalah bodong, sehingga hasilnya apapun itu tidak akan berpengaruh juga sebenarnya terhadap Partai Demokrat. Hanya kami sangat sayangkan karena ada unsur kekuasaan yang sangat kuat di sana, ya, yang entah kenapa tidak mengindahkan etika, norma dan juga peraturan partai politik maupun undang-undang, ya, dengan quote and quote menerima gitu loh tawaran dari sekelompok orang, ya, yang tidak berhak mewakili Partai Demokrat gitu. Ini menjadi menjadi lagi-lagi kisah ajaib di Indonesia. Ya, harapan kami sebagai negara hukum tentunya kita masih bisa lah, ya, bisa menyandarkan kepada hukum saat ini, ya itulah yang kita akan sampaikan. Semoga aja dagelan politik ini bisa segera berakhir, karena ini sangat-sangat tidak lucu dan juga waktu dan energinya lebih baik kita fokuskan untuk membantu rakyat yang sedang terlibat, yang sedang terkena dampak pandemi maupun juga dampak dari bencana saat ini.